Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Nilam. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang buku Tra. Siapa sih yang nggak pernah nonton buku ini? Ya kan, jadi buku ini tentang perempuan di titik nol. Nah, sebelum kita ngebahas buku ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Obor Indonesia pada tahun 1989. Penulisnya adalah seorang novelis terkenal dan dia juga adalah seorang feminis yang menyuarakan hak-hak perempuan. Dia adalah seorang dokter dari Mesir yaitu Nawal El-Saadawi. Jadi di buku ini adalah hasil wawancara si Nawal El-Saadawi ini terhadap tahanan yang bernama Firdaus yang sebentar lagi akan dijatuhkan hukuman mati. Di mana buku ini menceritakan tentang masa kelamnya Firdaus dari kecil sampai dia menjadi seorang pelacur kelas atas di Kairo. Kisah hidup Firdaus itu di waktu kecil tidak seberuntung masa-masa anak kecil seperti anak kecil yang lainnya. Di mana Firdaus tinggal dengan seorang ayah petani miskin yang tidak bisa membaca dan menulis, dengan tidak adanya pengetahuan yang dimiliki kecuali dia hanya tahu bagaimana cara maling dan itu mendahului tetangganya, kemudian cara bagaimana memperbudak anak istri dan menyakiti anak dan istri. Selain itu, di lain waktu Firdaus juga membantu ibunya untuk bekerja di ladang dan dia berteman dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Dain. Disitulah Firdaus mulai merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dan yang lebih ironisnya, di umur yang sekecil itu Firdaus sudah merasakan apa yang dinamakan seks. Ya, dari Muhammad Dain, Firdaus merasakan itu meskipun dengan ketidaktahuan dia bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang tidak wajar dan seharusnya belum ia rasakan di usia yang sangat-sangat kecil. Di sisi lain, dia punya pamannya yang selalu mengajarkan Firdaus untuk membaca dan dia diajarkan bagaimana cara menulis alif, lam, mim, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pamannya juga itu sangat-sangat berlaku bejat terhadap Firdaus. Ketika dia memangku Firdaus, ketika dia mengajarkan Firdaus untuk membaca, untuk mengaji, nah saat di rumah suasananya hening dan tidak ada orang, dia melakukan pencabulan terhadap Firdaus. Tapi karena Firdaus yang belum tahu itu, dia tidak bisa melawan dan dia menganggap itu hal biasa saking polosnya. Dalam diri, Firdaus pun terus menanyakan bahwa apa yang dilakukan oleh pamannya itu sama seperti hal yang ia rasakan ketika ia bersama Muhammad Dain. Nah, di saat itulah Firdaus merasakan hal-hal yang semestinya tidak dirasakan oleh dia. Mulai dari Firdaus masuk sekolah SD sampai dengan SMA, dia tinggal dengan pamannya. Hingga akhirnya pamannya menikah. Dan istri pamannya itu adalah perempuan yang benar-benar sombong sekali. Dan dia membuat pamannya itu begitu takut terhadap istrinya. Jadi istrinya ini sangat mendominasi pamannya Firdaus. Karena istrinya merasa rumah yang mereka tempati itu kecil dan sempit, sehingga Firdaus ini menjadi beban dan mereka memutuskan untuk menikahkan Firdaus dengan laki-laki tua dan dia adalah duda yang bernama Syekh Mahmud. Firdaus tentu menolak dengan tawaran itu karena dia tidak mau menikah dengan laki-laki tua yang umurnya jauh sekali berbeda dengan dia. Tapi mau tidak mau Firdaus harus melakukannya. Hingga suatu ketika Firdaus menikah dengan Syekh Mahmud, dan Syekh Mahmud adalah laki-laki tua kaya yang benar-benar sifatnya itu pelit sekali, sampai akhirnya dia melakukan kekerasan terhadap Firdaus. Saat itu lantaran Firdaus membuang sisa makanan yang sebenarnya itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, dan itu dijadikan alasan oleh Syekh Mahmud untuk memukul habis-habisan dan menyiksa Firdaus. Hingga akhirnya Firdaus tidak mau menerima hal demikian dan memutuskan untuk melarikan diri dari Syekh Mahmud. Kemudian dia pulang ke rumah pamannya, tetapi diusir oleh pamannya dan dikembalikan oleh pamannya di rumah suaminya yaitu Syekh Mahmud. Setelah itu Firdaus tidak tahan lagi dengan kehidupan bersama Syekh Mahmud dan dia memutuskan untuk benar-benar keluar dari kehidupan untuk menjadi seorang istri. Dalam keadaan muka memat, Firdaus melarikan diri hingga akhirnya dia sampai ke sebuah tempat, itu kedai kopi. Dia sama sekali tidak punya uang dan dia saat itu benar-benar kehausan. Akhirnya dia bertemu dengan seorang pemilik kedai kopi itu yang bernama Bayomi. Nah, jadi Bayomi ini adalah laki-laki yang sangat baik menurut Firdaus pada saat itu karena dia sangat memperhatikan Firdaus, bahkan dia menawarkan tempat tidur dan makanan untuk Firdaus. Setelah itu Firdaus dengan Bayomi akhirnya pulang ke tempatnya Bayomi. Dan saat itulah Firdaus dan Bayomi kembali melakukan hubungan seksual. Nah, seiring berjalannya waktu, Bayomi menjanjikan kepada Firdaus untuk mencarikan pekerjaannya dengan mengandalkan ijazah sekolah menengah. Firdaus menuntut Bayomi karena Firdaus tidak tahan lagi hidup seperti itu, merasa seperti tidak wajar. Akhirnya Firdaus memberanikan diri untuk berkata kepada Bayomi bahwa dia menuntut Bayomi untuk secepat mungkin mendapatkan pekerjaan. Tapi Bayomi tidak mau dan dia terlalu sibuk dengan kedai kopinya, hingga akhirnya si Firdaus memutuskan untuk mencari pekerjaannya sendiri, namun itu dihadang oleh Bayomi dan akhirnya Firdaus mendapatkan tamparan yang begitu keras dan itu adalah tamparan pertama kali yang ia rasakan. Nah, setelah Firdaus lepas dari Bayomi, akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Sarifah. Jadi Sarifah itu adalah seorang mucikari. Nah, dia bertemu dengan Sarifah. Firdaus menganggap bahwa Sarifah itu telah mengajarkan dia bagaimana dia menghadapi kenyataan, bagaimana dia menghadapi kejamnya kehidupan, dan bagaimana Firdaus ini bisa bangkit setelah dia melalui masa-masa silamnya terhadap masa lalu yang pernah ia alami. Hingga akhirnya Firdaus juga terbuai oleh apa yang dilakukan oleh Sarifah. Seiring berjalannya waktu pun Firdaus juga merasakan jenuh dengan hal demikian karena Sarifah benar-benar licik. Dia hanya menjual Firdaus tapi tidak pernah membayar Firdaus. Nah, Firdaus keluar dan melarikan diri. Sampai di tengah jalan dia tidak tahu mau ke arah mana. Dalam keadaan bingung dia bertemu dengan seorang polisi yang awalnya polisi ini ingin menangkap Firdaus karena Firdaus itu adalah seorang pelacur dan dia mau mengamankan Firdaus. Tapi bejatnya seorang polisi
melihat Firdaus dengan pakaian yang sangat tipis dan menembus dalamnya itu akhirnya transparan, dan dia melakukan negosiasi dengan Firdaus. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan ditangkap setelah dia meniduri Firdaus. Kemudian polisi itu meniduri Firdaus dan mereka melakukan hubungan seksual lagi. Seksual lagi. Ya Allah, Firdaus. Akhirnya setelah dilepas, dia awalnya polisi itu mengatakan bahwa dia akan membayar Firdaus. Nah, setelah dia melakukan pelecehan terhadap Firdaus, akhirnya dia tidak membayar dan Firdaus kembali berjalan. Firdaus nggak tahu arah tujuan, sehingga dia akhirnya bertemu dengan seseorang di tengah jalan karena pada saat itu lagi kehujanan. Dia memberikan tawaran terhadap Firdaus untuk menaiki mobil karena posisi Firdaus saat itu memakai pakaian yang sangat tipis dan transparan, akhirnya kelihatan semua, apalagi posisinya itu dalam keadaan basah kuyup. Dan setelah itu baru saja ditiduri oleh polisi, Firdaus pun akhirnya dilecehkan kembali oleh orang yang menawari hal demikian. Tetapi kali ini dia tidak hanya merenggut kehormatan Firdaus, tapi dia memberikan Firdaus imbalan 10 pon setelah dia melakukan hal demikian. Firdaus selama dia besar, dia belum pernah menerima uang sebanyak itu. Akhirnya Firdaus ke tempat makan dan dia makan di tempat sana, dan dia merasakan bahwa ketika dia beruang, orang-orang di sekitarnya itu sangat menghargai dia. Dan mulailah dari situ Firdaus menjadi seorang pelacur yang sudah berani memberikan nilai jual yang tinggi terhadap diri dia sendiri. Setelah itu Firdaus lama-kelamaan menjadi pelacur kelas atas, dan banyak sekali pejabat-pejabat yang ternama yang mengajak Firdaus untuk kencan, makan malam, tapi itu semua ditolak oleh Firdaus karena Firdaus menganggap setelah lama dia memberikan tubuhnya secara gratis dan tidak pandai untuk memberikan harga terhadap dirinya, akhirnya dia menjual dirinya itu dengan nilai yang tinggi, dan hanya orang-orang tertentu dengan nilai tinggi yang dapat berkencan dan menikmati tubuhnya Firdaus. Nah, setelah itu dia bertemu dengan seseorang yang bernama Ibrahim. Ibrahim adalah orang yang benar-benar Firdaus cintai, tapi Firdaus dihianati oleh Ibrahim karena Ibrahim menikah dengan teman rekan kerjanya. Dan akhirnya Firdaus setelah dia 3 tahun bekerja di perusahaan dengan Ibrahim, karena dia merasa patah hati, akhirnya dia memilih kembali jalan untuk menjadi seorang pelacur. Perasaan hancur dan sakit benar-benar masih dirasakan oleh Firdaus. Setelah 4 tahun Ibrahim menikah, dia bertemu kembali dengan perasaan yang masih sama, bahwa dia belum bisa melupakan Ibrahim. Hingga akhirnya Firdaus meminta bayaran terhadap Ibrahim, bahwa saat itu dia pernah menyentuh Firdaus dan dia lupa membayarkan. Setelah itu Firdaus menyadari bahwa kenyataannya dia benar-benar membenci laki-laki. Bahkan dia membenci laki-laki yang memberikan tawaran, yang menganggap bahwa kehadiran mereka itu lebih baik daripada Firdaus, yang memberikan solusi agar Firdaus itu keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Ternyata Firdaus benar-benar membenci laki-laki. Sampai saat itu ada seorang laki-laki yang ingin menyetubuhi Firdaus, ingin membayar, tapi Firdaus menolak karena Firdaus menganggap bahwa dirinya itu, tubuhnya adalah kepemilikan diri dia sendiri, bukan orang lain. Karena ditolak oleh Firdaus, laki-laki itu menganggap bahwa penolakan itu adalah penghinaan dan penolakan terhadap dirinya sendiri, hingga akhirnya dia memenjarakan Firdaus karena laki-laki itu adalah tokoh penting. Nah, karena Firdaus saat itu beruang dan dia membayar pengacara dengan harga yang begitu mahal, akhirnya Firdaus dibebaskan di penjara. Setelah itu dia bertemu dengan seorang pangeran dari Arab dan uangnya sangat banyak sekali, tapi Firdaus tidak mau melakukan hal demikian dan menganggap bahwa pangeran itu tidak sanggup untuk membayar Firdaus, hingga akhirnya mereka melakukan kembali hal itu, seks. Nah, Firdaus sudah tidak tahan setelah itu dibayar oleh pangeran Arab itu, dan dia merobek, bahkan mencabik-cabik uang yang diberikan oleh pangeran itu. Akhirnya disitulah Firdaus melakukan pemberontakan terhadap pangeran Arab, dan dia membunuh pangeran Arab tersebut. Setelah itu dia menganggap bahwa polisi yang melihat kejadian tersebut lebih keji dibanding apa yang dilakukan oleh Firdaus. Sampai Firdaus mengatakan, saya adalah pembunuh tetapi bukan penjahat, beda dengan kalian, kalian adalah penjahat. Akhirnya Firdaus ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Nah, jadi teman-teman, dari cerita ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, itu sebenarnya peran orang tua sangat penting dalam perkembangan psikologi seorang anak, dan bahkan perhatian seorang ayah maupun ibu itu sangat berguna dan bermanfaat sekali bagi seorang anak, karena pendidikan pertama atau madrasah pertama anak itu adalah orang tua, bukan orang lain. Kemudian pentingnya pengetahuan tentang seksual itu terhadap anak, bukan berarti mengajarkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual itu menyuruh anak-anak kita secara tidak langsung untuk melakukan hal-hal demikian, bukan seperti itu. Ada caranya bagaimana ketika orang tua menyampaikan terhadap anak bahwa hal itu tidak bisa didekati, hal itu tidak bisa kita lakukan. Kita mulai mengenalkan kepada anak mana bagian-bagian yang tidak bisa disentuh oleh orang lain kecuali diri kamu sendiri. Buku ini benar-benar mengandung kritikan sosial yang begitu pedas, bahwa memang tidak bisa dipungkiri budaya patriarki itu sampai sekarang masih ada, dan diskriminasi terhadap perempuan itu tetap ada. Saya tertarik dengan beberapa kutipan dari apa yang disampaikan oleh Firdaus. Yang pertama tentang lelaki revolusioner. Lelaki revolusioner yang berpegang pada prinsip sebenarnya tidak banyak berbeda dari lelaki lainnya. Mereka mempergunakan kepintaran mereka dengan menukarkan prinsip mereka untuk mendapatkan apa yang dapat dibeli orang lain dengan uang. Revolusi bagi mereka tak ubahnya sebagai seks bagi kami, sesuatu yang disalahgunakan, sesuatu yang dapat dijual. Ini adalah rasa kekecewaan Firdaus yang begitu mendalam terhadap Ibrahim, karena memang Ibrahim itu tidak sesuai dengan implementasi terhadap kehidupannya. Ilmu pengetahuan yang dia miliki itu tidak diimplementasikan secara relevan dalam kehidupannya. Kemudian
dari beberapa pengalaman-pengalaman buruknya Firdaus, dia kecewa terhadap semua keadaan yang membuat dia sampai benar-benar menjadi orang yang terpojokkan, sampai dia benar-benar kehilangan rasa kepercayaan dan sangat membenci laki-laki. Dia mengatakan bahwa seorang pelacur yang sukses lebih baik dari seorang suci yang sesat. Semua perempuan adalah korban penipuan. Lelaki memaksakan penipuan pada perempuan dan kemudian menghukum mereka karena telah tertipu, menindas mereka ke tingkat terbawah dan menghukum mereka karena telah terjatuh begitu rendah, mengikat mereka dalam perkawinan dan menghukum mereka dengan kerja kasar sepanjang umur mereka, atau menghantam mereka dengan penghinaan atau dengan pukulan. Semua ini diutarakan oleh Firdaus berdasarkan peristiwa pribadi yang ia rasakan, dan tidak bisa juga kita menafikan bahwa hal itu masih ada sekarang. Baik itu Firdaus yang dulu, mungkin ada perempuan-perempuan lain juga yang merasakan hal demikian. Dan dalam hal ini sebenarnya kita punya peran penting, bahwa kita harus menyadari esensi dan eksistensi kita sebagai seorang perempuan agar terhindar dari hal demikian. Saya tidak menyalahkan juga Firdaus, wajar Firdaus kecewa, wajar Firdaus tidak percaya terhadap laki-laki berdasarkan dari rentetan panjang sejarah kehidupan Firdaus yang begitu tidak enak sekali. Itu wajar saja, tetapi ada garis bawah, dan kebanyakan juga saya lihat banyak yang terjebak dari kisah ini. Itu tergantung dari pembaca saja sih, sejauh mana kita dapat mengambil nilai positif dan negatifnya di sini. Oke, dari tokoh Firdaus saya banyak belajar dan saya benar-benar menyukai kata-kata kritikan pedas yang ada di dalam sini, karena memang realitas sosial sekarang itu tidak bisa dipungkiri juga. Beberapa laki-laki dengan egonya mereka menindas perempuan, baik itu penindasan secara fisik, secara mental, itu sering terjadi bahkan di Indonesia dan mungkin beberapa negara juga. Itu tidak bisa dimunafikan. Oke, terima kasih banyak karena sudah menyimak, dan semoga dari video ini kita bisa menjadi lebih baik, kita mendapatkan nilai-nilai positif dari cerita Firdaus, dan negatifnya mungkin bisa kita jadikan studi banding dalam kehidupan kita yang lebih berkualitas, menjadi perempuan yang lebih baik lagi demi membangun peradaban, sebab kita adalah aset negara terpenting dan kita adalah harta kekayaan generasi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.